Setelah kita menyadari bahwa memang R&D itu bisa berkontribusi yang sangat penting untuk kelangsungan perusahaannya atau startup, menjadi kemudian juga tidak kalah pentingnya untuk tahu bagaimana kita bisa memanage R&D dalam perusahaan ini. Karena kita tahu bahwa kesuksesan R&D atau penelitian dan pengembangan dalam satu perusahaan atau startup adalah bagaimana kita bisa memanage kurva S ini, kurva di mana teknologi baru atau inovasi baru itu bisa muncul di saat yang tepat. Ketika inovasi yang lama sudah mulai menurun, dominasinya di pasaran atau nilainya di pasaran, itu membutuhkan keahlian manajemen sendiri. Karena seringkali kita tahu bahwa R&D atau teknologi atau inovasi ini sangat esensial untuk pertumbuhan perusahaan. Untuk startup jelas kita bisa tahu bahwa startup yang berbasis teknologi itu sesungguhnya awalnya berasal dari hasil penelitian pengembangan yang mungkin saja tidak disadari itu sebagai aktivitas R&D, hanya ketika solusi dihasilkan untuk suatu masalah, itu sebetulnya sudah ada proses penelitian pengembangan yang mungkin dilakukan secara tidak tidak terstruktur dengan solid di technopreneur atau di inventornya. Tapi ketika perusahaan sudah mulai membesar, sering menjadi masalah bahwa perusahaan tidak berkembang karena ada di keterbatasan di manajer. Bisa jadi manajernya tidak memiliki tidak melihat bahwa sesungguhnya ada opportunity atau potensi untuk perusahaan berkembang dengan teknologi-teknologi baru. Atau yang kedua, mereka tidak ingin tidak mempunyai keinginan untuk meraih opportunity atau kesempatan itu. Atau yang ketiga, si manajer sebetulnya bisa melihat ada kesempatan, punya keinginan, tapi desain dari perusahaannya tidak memungkinkan terjadinya inovasi ini untuk dikembangkan, untuk selanjutnya mengembangkan perusahaan. Nah, ini yang mesti dikenali ketika kita memanage R&D atau penelitian dan pengembangan di satu perusahaan, sehingga tidak terjadi manajer yang tidak melihat kesempatan, tidak terjadi manajer yang tidak ingin mengambil kesempatan, dan tidak terjadi perusahaan yang tidak memberi kesempatan para manajer untuk mengembangkan teknologi inovasi yang membuat perusahaan lebih besar. Jadi ketika tidak melihat ini, bisa jadi karena memang ada komunikasi yang tidak sampai, atau ada ketidakmampuan untuk mengenali opportunity. Dan ketika kita tidak ingin juga bisa jadi karena mungkin resiko yang dilihat terlalu besar, sehingga hambatan untuk mengembangkan terlalu besar. Dan ketika struktur perusahaan yang tidak fleksibel, bisa juga karena memang perusahaan tidak dirancang, tidak desain untuk mengembangkan kesempatan yang ada. Nah, ini yang perlu dipahami, dan salah satu tools yang bisa digunakan untuk memanage R&D dengan baik adalah pertama, kita mengenali apa yang bisa kita definisikan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Jadi biasanya ada tiga. Yang pertama development, yang kedua research, yang ketiga lebih ke sifatnya research yang disruptif, yang berusaha mencari research yang disruptif yang bisa mengubah bisnis secara signifikan. Nah, biasa ketika kita bicara development, maka kita bicara aktivitas untuk meningkatkan biasanya performa dari produk-produk yang sudah ada saat ini. Jadi kita bicara jangka waktu 1 atau 3 tahun ke depan. Nah, ketika kita bicara riset, maka kita bicara penelitian untuk jangka waktu yang menengah atau jangka panjang. Jadi kita bicara hasilnya mungkin kalau di perusahaan itu dalam 3-10 tahun. Nah, sebetulnya ada jenis research yang ketiga yang disebut mungkin research fundamental, hanya seringkali ini diharapkan dikerjakan di perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga khusus research, karena bisa jadi yang fundamental research ini membutuhkan jendela itu belasan hingga puluhan tahun, di mana perusahaan seringkali tidak terlalu memiliki interest untuk bicara yang terlalu jauh ke depan, tapi lebih ke development yang 1-3 tahun ke depan, atau research dalam order 3-10 tahun ke depan. Baru kemudian ada yang istilahnya big bet,
di mana kita ini mencari hasil-hasil riset yang sangat diharapkan bisa bersifat disruptif. Jadi tidak mesti sangat relevan dengan bisnis harian, tetapi ketika eksplorasi dilakukan ke bidang yang relatif agak jauh, ketika berhasil bisa menghasilkan hasil yang baik. Nah, salah satu tantangan utama dalam riset adalah ketika kita mengeluarkan investasi dan kita harus tahu kapan investasi ini sebetulnya dilanjutkan atau kapan dihentikan, karena kita bicara dana. Dan tentu saja bicara riset, tidak semua riset itu akan menghasilkan, karena selalu ada faktor probability, ada faktor risiko di situ. Nah, salah satu tools yang cukup populer digunakan dalam riset adalah yang dinamakan gate model atau phase model atau phase process atau phase gate process atau stage gate process atau waterfall process dalam project management, di mana di sini menekankan kepada fasa-fasa kita bisa mengambil keputusan di antara fasa-fasa tersebut. Jadi ada yang namanya gerbang atau gate, dan disinilah para pengambil keputusan bisa melihat sejauh mana investasi yang sudah dikeluarkan itu apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan saja untuk mengurangi kerugian yang lebih banyak. Jadi fasanya itu ada yang paling umum itu ada 5 atau 6, kadang-kadang ada yang 7, 8. Jadi yang umum biasanya dimulai dengan gate 0 ketika kita melakukan discovery atau pencarian ide yang akan dikembangkan dalam R&D kita. Kemudian ada gate 1, membuat scope dari ide tersebut. Ada gate 2, membuat business plan dan perencanaan untuk kemudian kita mengeksekusi R&D tersebut. Kemudian gate 3, ketika development, pengembangan dilakukan. Gate 4, ketika testing dan validasi dilakukan. Dan gate 5, ketika produk di launch atau di launch ke masyarakat. Nah, yang terpenting dari gate meeting, dari gate model ini sebetulnya adalah gate meetings. Di mana di antara gate 1, di antara fase 1 dengan fase 2, itu ada gate meeting yang membuat kita harus mengambil keputusan apakah go, lanjut ke gate berikutnya, apakah mesti diulang atau diterminasi, di stop. Kenapa ini penting? Karena sesungguhnya ketika kita bicara R&D itu kita bicara belief apakah investasi kita akan menghasilkan. Jadi pilihan dari setiap gate ini adalah dengan melihat hasil ke belakang, kita mempunyai pilihan apakah ini akan dilanjutkan ketika kita melihat bahwa potensi menghasilkan jauh lebih besar, atau kita stop karena kita tidak ingin investasi ini malah menjadi merugikan dalam jangka waktu yang lebih banyak. Jadi dalam setiap poin kita perlu melakukan 3 hal, kita perlu fokus apakah eksekusi di setiap tahapan itu dilakukan dengan baik, apakah bisnis, rasional bisnis terhadap tiap fase ini juga ada, karena ini yang akan menjadikan lampu hijau apakah fase ini akan dilanjutkan. Kemudian juga selalu ada action plan sehingga bisnis ini bisa fase ini bisa dilanjutkan untuk menjadi komersial di tahapan selanjutnya. Nah, dalam meeting ini tentu saja setiap keputusan bisa diambil dengan baik ketika inputnya pun baik. Jadi yang paling penting adalah input, masukan terhadap gate meeting ini harus sebaik mungkin, seakurat mungkin, sehingga dengan input yang ada kita bisa mengambil kriteria untuk kemudian mengambil keputusan apakah lampu hijau lanjut, atau kuning diulang, atau merah di top. Karena semakin akurat input, akan semakin akurat juga output atau decision yang kita ambil. Nah, siapa yang terlibat dalam gate meeting itu fleksibel, bisa banyak. Yang jelas semua stakeholders yang mungkin bisa menjustifikasi input, bisa menjustifikasi kriteria, dan bisa menjustifikasi output. Biasanya memang banyak dari manajemen, baik dari business management ataupun technical management, karena mereka yang biasanya terlibat dengan aktivitas internal perusahaan maupun dengan klien,
sehingga input-input yang dibawa ke Get Meeting pun bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.